Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimosodo Software Tutorial. Ya, di video kali ini kita akan membahas yaitu operator logika atau penggunaan if di bahasa pemrograman Visual Basic Net. Studi kasus membuat aplikasi diskon. Di video sebelumnya saya pernah membahas sebuah operator pemrograman di bahasa pemrograman ya. Jadi di dalam bahasa pemrograman ada beberapa operator yang digunakan ya, baik itu pemrograman PHP, Java, atau lainnya, pasti ada konsep namanya operator. Beberapa operator itu antara lain operator aritmatika. Untuk operator aritmatika ini saya sudah membuat videonya ya, yaitu di studi kasus membuat kalkulator. Di video kali ini kita akan membahas tentang yaitu operator logika. Ada lagi yaitu operator pembanding. Nanti saya akan juga membuat videonya untuk operator pembanding. Ada lagi operator penugasan. Ini adalah beberapa operator-operator yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Istilah penyebutan if dalam pemrograman. Jadi rumus if dalam pemrograman itu ada beberapa penyebutan ya, yang biasanya digunakan untuk penyebutan rumus if dalam pemrograman. Yaitu yang pertama biasanya disebut dengan operator logika. Mengapa disebut dengan operator logika? Karena dia berfungsi untuk membandingkan dua logika, yaitu logika benar dan salah. Makanya dia disebut sebagai operator logika. Yang kedua, dia biasanya disebut dengan conditional statement atau pernyataan kondisi atau pengkondisian. Yang ketiga yaitu biasanya disebut dengan percabangan. Misalnya contoh mengapa dia atau if ini disebut dengan pengkondisian. Misalnya saja kita beri contohnya sebuah rambu lampu merah. Di sebuah lampu merah itu kepolisian atau pemerintah itu memberi sebuah perintah ya, atau memberi sebuah aturan. Aturan yang pertama adalah kendaraan akan berhenti. Jadi sebuah peraturan itu membuat sebuah kondisi. Kondisinya yaitu jika lampu menyala merah, maka kendaraan berhenti. Perintah kendaraan berhenti ini itu akan dilaksanakan apabila ada kondisi lampu menyala merah. Yang kedua yaitu kondisi lampu menyala kuning, maka kendaraan persiapan. Yang ketiga yaitu kondisi lampu menyala hijau, maka kendaraan akan jalan. Jadi kepolisian itu memberi aturan pada saat apa kendaraan itu berhenti, persiapan dan jalan. Makanya di situ membuat sebuah kondisi, yaitu kondisi lampu menyala merah, kondisi lampu menyala kuning, dan kondisi lampu menyala hijau. Aturan ide atau kondisi ini jika ditulis dalam pemrograman akan menjadi seperti ini. Jika lampu menyala merah, maka kendaraan berhenti. Jika lampu menyala kuning, maka kendaraan persiapan. Selain itu, maksudnya selain itu berarti selain menyala merah dan menyala kuning, maka kendaraan jalan. Nah, kenapa if itu disebut dengan percabangan? Disebut dengan percabangan karena perintah itu bercabang ya. Jadi seperti contoh rambu lalu lintas tadi itu kan ada 3 perintah. Jadi perintahnya itu bercabang 3, yaitu perintah kendaraan berhenti, perintah kendaraan persiapan, dan perintah kendaraan jalan. Makanya if ini sering disebut dengan percabangan karena perintahnya itu bercabang ya, lebih dari 1 perintah, bisa 2, bisa 3, bisa lebih. Nah, sekarang bagaimana penulisan struktur if ini dalam Visual Basic Net? Yang pertama ada, yaitu dengan cara penulisan if. Selain if sebenarnya ada penulisan case ya, tapi itu jarang digunakan. Makanya di sini yang kita bahas lebih ke if. Cara penulisan yang pertama yaitu jika percabangannya ada 2 atau kondisinya ada 2. Contohnya di sini struktur penulisannya seperti ini, yaitu if
statement, then perintah jika statement true atau benar, else perintah jika statement false atau salah, and if. Contohnya misalnya kita ingin memberi perintah pada siswa, misalnya jika siswa wanita, maka perintahnya memakai jilbab, else memakai topi. Nah, memakai topi ini untuk laki-laki. Jadi jika siswa wanita atau perempuan, maka perintahnya memakai jilbab, else memakai topi. Seperti itu ya, nanti lebih jelasnya kita akan langsung praktekkan di Visual Basic Net. Ini jika untuk struktur untuk 2 kondisi atau 2 percabangan. Jika untuk 3 percabangan, seperti contoh lampu merah itu tadi, penulisannya seperti ini ya. Misalnya kita untuk proses lampu merah itu tadi, jika kita tulis dalam struktur penulisan if dalam Visual Basic Net akan menjadi seperti ini. If statement 1, yaitu statement satunya yaitu lampu menyala merah, then perintahnya yaitu kendaraan berhenti. Else if statement 2 yaitu lampu menyala kuning, then kendaraan persiapan. Else kendaraan jalan. Jadi selain lampu menyala merah dan lampu menyala kuning, maka kendaraan jalan. Ya, seperti ini struktur untuk penulisan if dalam Visual Basic Net. Nanti akan lebih jelas saat kita praktekkan atau studi kasus di diskon ya, aplikasi diskon. Selain if ini ada yaitu penggunaan case. Seperti ini strukturnya select case statement, case kriteria 1, perintah jika kriteria 1 sama dengan true, case else, perintah jika kriteria 1 sama dengan false, and select. Untuk select case yang 3 kondisi seperti ini ya. Untuk video kali ini saya khusus membahas tentang penggunaan if karena yang sering digunakan dalam pemrograman. Untuk itu kita langsung saja ke studi kasusnya, yaitu membuat aplikasi diskon. Ya, kita akan mengimplementasikan penggunaan rumus if dalam Visual Basic Net ya. Ya, di sini saya sudah membuat sebuah desain ya. Desainnya seperti ini. Buat teman-teman yang belum bisa membuat sebuah desain di Visual Basic Net, bisa melihat saya di video saya sebelumnya ya, yaitu di video VBNet dasar. Ya, kali ini saya sudah membuat sebuah desain seperti ini. Ini ada nama pembeli. Jadi ini nama pembeli nanti untuk menginput nama pembeli di toko ya. Terus di sini jumlah pembelian untuk menginput jumlah pembelian. Nah, di sini nanti ada sebuah diskon. Diskon ini nanti berdasarkan jumlah pembelian ya. Yaitu bila pembeliannya kurang dari 50.000 maka tidak dapat diskon. Kalau pembelian lebih dari 50.000 dapat diskon 1.000. Kalau pembelian lebih dari 100.000 dapat diskon 2.000. Kalau pembeliannya lebih dari 200.000 dapat diskon 4.000. Nah, ini nanti diskon ini kan pasti nanti kita akan membuat sebuah kondisi ya, pengkondisian dari rumus if. Di diskon 1 ini nanti berarti akan ada 4 kondisi. Cuma yang saya tulis di sini cuma 3. Yaitu yang pertama nanti kondisi pertama yaitu pembelian di bawah 50.000. Di sini tidak saya tulis karena tidak dapat diskon ya. Terus yang kedua pembelian lebih dari 50.000. Yang ketiga pembelian lebih dari 100.000 dan yang keempat pembelian lebih dari 200.000. Ya, kita coba membuat langsung saja ya rumusnya, bagaimana penulisannya. Nah, nanti setelah kita menulis jumlah angka di sini, hasilnya diskon ini langsung muncul di kolom sini, diskon 1. Langsung muncul di diskon 1.
Sekarang kita coba ya, kita langsung saja kita beri kode di sini ya. Kita klik 2 kali di textbook 2. Eventnya kita ganti keypress. Nah, di sini sekarang kita klikkan kodenya jika titik keypress keychar ya, jika titik keychar sama dengan char CHR 13 dan jika keychar 15 dan jika teks box 2 titik teks sama dengan, ini kondisi yang pertama ya, kurang dari 50.000 dan maka teks box 3 titik teks sama dengan 0. Kondisi yang pertama, jika teks box 5 sama dengan val teks box 2 titik teks dikurangi val teks box 3 titik teks. Nah, ini teks box 5 ini kurang titik teks ya, titik teks val titik teks box 2 titik teks dikurangi val titik teks. Ini enggak ada spasi, ini ada spasi. Ini adalah kondisi pertama, jika teks box 2 titik teks kurang dari 50.000 maka teks box 3 sama dengan 0, teks box 5 sama dengan val isi dari teks box 2 dikurangi teks box 3. Kita lanjutkan untuk kondisi yang kedua ya. Kondisi yang kedua yaitu else if teks box 2 titik teks dia berarti lebih atau sama dengan 50.000 dan lebih dari 50.000 dan kurang dari 100.000 ya, dari 100.000 dan teks box 2 titik teks kurang dari 100.000. Ini kurang, kita tambahin if lagi biar nggak errornya. Nah, setelah error teks box 3 titik teks sama dengan 1000 ya, karena kondisi yang dua atau diskon yang pembeliannya lebih dari 50.000 tapi kurang dari 100.000 yaitu diskonnya 1000. Teks box 5 titik teks sama dengan val teks box 2 titik teks dikurangi val teks box 3 titik teks. Kondisi yang kedua ini ya, jika teks box 2 titik teks lebih dari 5.000 dan teks box 2 titik teks kurang dari 1.000 maka teks box 3 sama dengan 1.000, teks box 5 titik teks val teks box 2 titik teks dikurangi teks box 3 titik teks.
Jadi ini ya teman-teman yang ini ya, jadi ini kan textbook 2, ini textbook 3, textbook 5 itu yang ini, total harga ini ya. Jadi saat kita isi nominalnya di sini, kita klik enter, maka di diskon pertama ini akan muncul sesuai dengan kondisinya. Jika kondisinya lebih dari 50.000, maka di sini akan muncul 100.000. Lalu di sini akan otomatis total harganya ini dia akan mengurangi antara jumlah pembelian di sini dan dikurangi jumlah diskonnya. Sekarang kita ke kode lagi. Ini adalah kondisi yang kedua. Sekarang kita coba kondisi yang ketiga ya. Kondisi yang ketiga, else if jika textbook 2 titik teks lebih dari atau sama dengan 100.000 dan n textbook 2 titik teks kurang dari 200.000. Dan ini kita copy aja ya biar cepat ya. Kita copy sini karena sama kodenya. Kita tinggal mengganti yang ini, kita ganti 2000. Nah, sekarang kita kondisi yang ketiga sudah, sekarang kondisi yang keempat cukup else ya. Else selain itu berarti kita langsung ganti. Ini kita copy saja. Kita klik di sini. Kita ganti di sini. Kondisi yang ketiga tadi 4.000 ya. Ya, 4.000. Nah, sekarang kita coba kita jalankan dulu. Sekarang kita coba kita jalankan. Misalnya pembeliannya Jaya, jumlah pembeliannya kita coba 120.000 ya. Kita klik enter. Di sini sudah muncul 2000. Karena di sini otomatis dia program akan kode akan menyeleksi ya. Dia merupakan kondisi di mana. Karena 120.000 berarti dia kondisinya adalah di sini. Lebih dari 100.000 dapat diskon 2.000 ya, sudah muncul. Lalu di sini total harganya langsung jumlah harga, jumlah pembelian dikurangi, jumlah diskon muncul di sini 118.000. Jadi ini sudah jalan ya. Sekarang ya selanjutnya kita akan memberi kode di tombol ini ya, punya dan tidak punya ya. Jadi jika kita klik punya, ini nanti akan dapat diskon 2%. Yaitu jika ini kan kartu pelanggan. Jika punya kartu pelanggan, maka akan mendapatkan diskon 2%. Jika tidak punya, maka tidak dapat diskon tambahan ya. Kita klik di objek punya ini, kita klik 2 kali. Di sini sudah muncul di radio button, cengit ya nama eventnya. Kita langsung saja jika radio button titik ceket sama dengan true, dan textbook 4 titik teks sama dengan val textbook 2 titik teks ini kurang dikali 0,02% ya, 2% dari nilai pembelian. Sudah itu textbook 5 titik teks sama dengan val textbook 5 titik teks dikurangi val, ini dikurangi ya, kurangi val textbook 4 titik teks.
Coba kita jalankan dulu. Nah, ini coba kita di sini kita coba misalnya 70.000. Kita klik enter, kita klik punya, dia sudah muncul ya. 1.400 ini 2% dari 7.000. Maka di sini total harganya langsung otomatis mengurangi ya. Nah, sekarang kita akan memberi kode di yang tidak punya ini ya. Kita coba kita beri kode yang tidak punya. Kita klik 2 kali di sini, berarti jika radio button 2 titik ceket sama dengan true, dan teks ini kita copy aja ya biar cepat ya. Kita copy, kita taruh sini. Di sini 1 sama dengan 0 ya. Nah, sudah. Nah, sekarang coba kita jalankan dulu. Nah, ini saat kita jalankan, kita coba misalnya 70.000 ya. 70.000, kita enter. Ini 700.000 ya. Kita klik tidak punya, 0. Tetap jika kita klik punya, nah ini sudah muncul 15.000. Nah, sekarang saya ingin saat kita klik ini punya. Ya, selanjutnya saat saya klik tombol punya atau tidak punya ini, saya ingin nominal yang ada di jumlah pembelian ini akan ada separatornya ya, atau ada 3 angka koma ya. Ini kan belum ada. Saat kita klik ini, kita klik enter, kita klik punya. Di sini belum ada separatornya 3 angka. Itu kita akan memberi kodenya ya. Kita akan memberi kodenya. Ini kita klik 2 kali. Di sini kita tambahi text box kita tambahin sini text box 2 titik teks sama dengan format file text box 2 titik teks koma, ini format file ya, koma 3. Ini kurang tanda petik 2. Sudah ya, kita enter, kita copy saja ini, ini text boxnya kita ganti text box 3, text box 4, ini juga kita ganti text box 3, text box 4. Coba kita jalankan sekarang ya. Misalnya kita ganti 300.000, kita enter, kita klik punya, ya sudah ada separatornya 300.000, 4.000. Selanjutnya sekarang kita akan memberi kode di bayar, tapi sebelum itu kita coba kita jalankan di sini. Misalnya jumlah pembeliannya 300.000. Nah, saat saya klik bayar, di sini akan muncul pengembalian dan tanda bahwa pembayaran sukses ya. Sekarang kita kasih kode di tombol bayar. Saya klik 2 kali tombol bayar. Ini kan namanya tadi textbox 5, yang ini textbox 6, yang ini textbox 7 ya. Kita klik 2 kali.
Ya, di sini kita text box 7 titik teks sama dengan val text box 6 titik teks dikurangi val text box 5 titik teks. Nah, setelah itu kita text box 5 titik teks sama dengan kita kasih format ya kayak yang tadi supaya ada separatornya, val text box 5 titik teks, kasih separator. Nah, text box di sini kita copy saja, kita ganti kontrol. Di sini kita akan menambahi, saat ini kita menambahi kode dashboard. Kita akan menambahi kode supaya ada pesan yang muncul ya. Ini kode untuk menampilkan pesan ya. Ini tulisannya titik show sama dengan pembayaran sukses kedua pesan. Ini kurang petik 2. Nah, sekarang kita coba kita jalankan. Ya, misalnya di sini pembelinya Jaya, kita enter. Kita di sini 300.000, kita enter, kita klik punya. Nah, di sini sudah muncul. Kita di sini misalnya uangnya 300.000. Kita klik bayar. Nah, di sini muncul pembayaran sukses ya. Nah, ini ada nolnya berkurang ya, berarti ada yang kodenya yang keliru. Kita cari kodenya yang keliru. Nah, oh ya, ini berarti ini dashboard 5. Ini ini belum kita ganti ya, dashboard 6. Ini dashboard 6. Dashboard 7. Kita jalankan. Pembelinya misalnya Jaya. Sini kita 120.000. Kita enter, punya diskon 2% muncul di sini, misalnya uangnya 150.000. Kita klik bayar. Nah, bayaran sukses di sini sudah muncul separatornya ya. Ya, seperti ini untuk penggunaan if dalam Visual Basic Net ya. Seperti ini kodenya untuk if dalam Visual Basic Net ya. Seperti ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.